Tahu ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai 89. Sekali lagi, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit Bu, 101. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa la quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati segenap ibu-ibu ustazah, ibu nyai dan ibu yang lain, saya dan segenap ibu hadirin hadirat rahimahullah. Mari kita awali hati kita, silaturahmi kita, majelis ilmu kita di sore hari ini dengan bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayahnya kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan badan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kita semua mendapatkan ilmu yang amaliyah, ilmu yang bisa kita amalkan, pun juga amal yang ilmiah, amal yang berlandaskan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat Allah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dan semua selaku umatnya senantiasa Allah diberi kemauan dan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, tindak lampah beliau, dengan seiring harapan di hari kiamat bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimahullah, sebelum saya ngaji, suara saya jelas. Biasanya di mana-mana kalau saya sebelum ngaji, ibu-ibu, saya kalau mengajar biasanya belok bahasa aku. Jadi nanti ibu-ibu YouTube kan ngaji kok belok bahasa aku. Kok ibu-ibu ada yang tidak ngerti, tenang aja. Terus pokoknya mengaku. Ibu ya. Apa? Yang kedua, saya mohon maaf, ini jangan dianggap ceramah ibu, jangan dianggap ceramah, jangan dianggap bodoh acara, jangan dianggap tausiah. Terus apa? Apa bedanya? Menurut saya beda. Kalau ceramah, tausiah, bodoh acara itu ustaz, kiai, balik, dai, buya, guru, syekh, ajengan, terus kalau ngaji santri. Jadi hari ini, sore hari ini kita ngaji bareng, belajar bareng, diamalkan bareng, insya Allah kelak masuk surga bareng. Ibu rahimahullah, mungkin ada yang kenal dengan saya. Kalau yang kita kenal aja. Kalau yang jauh-jauh mungkin ada yang kenal. Perkenalkan ya, tanpa pepatah jadul mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak. Kalau tak cinta mana mau berbohong. Dikenalkan, saya bernama Muhammad Falahuddin Fauzi. Panggilannya Pak Fauzi. Orang-orang panggil saya Mas. Dilihat dulu saya ini masih umur 24 ya. Padahal dibalik ya. Itu dibalik. Ibu-ibu rahimahullah, saya tempatnya di sini penunggu. Jadi kalau biasanya balik itu dari mobil dari depan, baru nanti kan dulu lihat dari dapur. Jadi saya penunggu di sini. Penunggu itu kalau bahasa Inggrisnya engkang bau neso. Tahu Bu? Penunggu. Ibu-ibu rahimahullah, saat ini kita mulai ngaji bareng. Nanti sampai jam berapa Bu? Asalnya setengah 3 lebih kurang 10 ya. 40. Nah, sekarang ngaji di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya ngajinya ulang-ulang aja. Di sini baca mudah-mudah saya ngajinya sudah klik-klik. Yang seru, yang serem, yang mantap di YouTube masing-masing.
Saya kisahnya biasa. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, suatu saat diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan aksarima yudkhuluna sa'al jannah qala taqwallah wa husnul khuluq. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah ditanya dan aksarima, perkara apakah yang paling banyak menyebabkan manusia ini masuk surga? Perkara apakah yang paling banyak umumnya perkara yang menyebabkan manusia itu masuk surga? Rasul menjawab dua. Yang pertama takwa Allah, yang kedua husnul khuluq. Yang pertama bertakwa kepada yang kedua akhlak wahiri, akhlak yang mulia. Dulu sekarang di masjid namanya masjid apa bu? Masjid At-Taqwa. Ibu tahu artinya takwa? Insya Allah tahu. Menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Menjalankan semua perintah, menjalankan semua larangan. Kalau menjalankan perintah sudah, sholat sudah, puasa sudah, baca Quran sudah, sholat malam tadi sudah, baca yasin sudah, tidak ngomongin orang. Berarti belum takwa menuju takwa. Nah, meninggalkan larangan sudah susah semuanya. Mencuri tidak, zina tidak, bunuh orang tidak, korupsi tidak, ngomongin orang. Jadi belum takwa menuju takwa. Apa tanda orang bertakwa? Insyaallah ibu tahu. Surah Al-Baqarah di awal-awal tadi kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Yang mana tuh? Hudalil muttaqin. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min ulaika humul muflihun. Nah, sampai situ. Di situ tandanya 5 ini. Insya Allah ayat ini hafal semua, ya kan? Hafal semua. Tandanya 5. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya, yakin kepada yang gaib. Apa yang gaib? Allah gaib, surga gaib, neraka gaib, pahala dosa gaib, malaikat gaib, jin gaib, tapi kita yakin dengan yang gaib. Oleh karena itu, keyakinan kita kepada Allah harus mewarnai kehidupan kita pada saat ini. Keimanan kita kepada hari akhir, keimanan kita kepada Allah harus mewarnai hari perilaku kita hari ini. Saya mau tanya, dulu di tempat ibu rukun Islam ada berapa? Sama rukun itu. Sekarang dulu tempat ibu rukun iman ada berapa? Sama itu banyak. Siap-siap berbanyak. Rukun Islam ada 5. Dulu kita harus tahu semua, karena ini dasarnya agama. Jangan sampai kita lupa. Syahadat yang pertama, yang kedua adalah sholat, yang ketiga tunaikan zakat, 4, 5 puasa dan haji. Sholatullah
rukun iman. Rukun iman ada enam. Ini semua harus tertanam dalam hati yang paling dalam agar hidup kuat dan tenang. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman pada malaikat, yang ketiga iman pada kitab-kitab, yang keempat iman pada rasul-rasul, yang kelima iman pada hari akhir, yang keenam iman pada qada akhir. Ini semua harus terukir dalam hati hingga hidup berakhir. Sholatullah dan perlu diketahui Bapak Ibu dan perlu diingatkan dan perlu ditanamkan di antara tanda Islam yang ahli sunnah wal jamaah di antara tandanya dua. Satu, tidak mengotak-atik rukun Islam, tidak mengotak-atik rukun iman. Artinya rukun Islam tetap 5, rukun iman tetap 6. Karena apa Ibu? Ibu ada yang kita rukun Islam ada 6 dan jangan tinggal. Ya, jadi rukun Islam 5, rukun iman 6. Tetap itu. Yang pertama. Yang kedua, di antara ahli sunnah wal jamaah tandanya cinta sahabat Nabi. Yang pertama siapa? Abu Bakar Umar bin Utsman bin Ali bin Abi. Ya, jangan sampai anak-anak ibu yang dihafalkan cuma temannya Upin aja. Ya, harus sahabat juga sahabat Nabi. Saya mau tanya Bu, siapa temannya Upin dari Indonesia Bu? Nah, ya, coba dulu kemudian. Yang kedua ya, yang mungkin saja. Di antara tanda Islam yaitu sahabat Nabi. Apa itu? Percaya dengan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Cinta dengan sahabat Nabi. Juga ada tujuan begini. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar Utsman Sayyidina Ali, panutan kita kanjeng Nabi, Tuhan kita Allah yang suci. Ayo, la ilaha illallah. Abu Bakar Siddiq yang pertama, Umar yang fokus di Utsman bin Affan yang Ali bin Abi Thalib nomor selanjutnya. La ilaha illallah. Agama Islam agama suci, rukun iman Islam jadi fondasi. Tanamkanlah dalam hati, jangan sampai lepas hingga kita mati. Yuk, la ilaha.
Ibu-ibu ada anak kecil kamu? Ada cucu? Ada. Anak-anak kecil diajar ngaji, besar-besar jadi berbakti. Orang tua wajib ngajari, jika tidak sempat pasrah diari-ari. Yang pertama, percaya, yakin kepada yang wajib. Yang kedua, wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Saya mau tanya ibu dulu, sholat apa yang paling berat di antara sholat lima waktu? Hah? Setelah subuh? Setelah isya? Semuanya berat kan? Ibu-ibu, orang muslim dalam menghadapi sholat itu ada beberapa macam. Ada yang malas Tidak sholat, pulangan juga masih hujan. ada yang Memang biasanya banyak anak kamu. Tapi memang biasanya begitu habis sholat. tahu dan minggu. Dan itu adalah sekarang sholat, besok tidak. Besoknya sholat, besoknya tidak. Sholat, tidak. Sholat, tidak. Akhirnya tidak. Namanya gambling. Ada yang malas, ada yang belum sholat, ada yang gambling, ada yang tidak sholat. Kira-kira ibu-ibu ada yang malas tidak? Ada kan? Coba berdiri ngomong. Jadi dulu kalau ada yang malas sholat, ada tim 3. Berapa bro? 3. Yang pertama dipaksa. Jadi kalau ibu-ibu umpah sholat dipaksa, paksa untuk ke masjid, paksa wudhu, paksa ambil sajadah, paksa ambil mukena, dipaksa. Nanti lama-lama menjadi terbiasa. Kalau sudah ibu-ibu terbiasa, kalau nggak sholat seakan ada yang kurang dalam hidup. Betul? Ibu-ibu yang terbiasa sholat, ibu hari kita terbiasa dari jamaah sholat. Kok tidak sholat? Ada yang kurang dalam hidup, betul kan? Tandanya itu ada sholat. Ya jawabannya betul. Jadi pertama dipaksa. Jadi apa? Ada patah jawab. Patah jawabnya begini. Kita itu saudara sholat itu. Coba kebiasaan kecintaan sesuatu karena biasa melakukan sesuatu ya dipaksa. Yang kedua, yaitu melihat orang yang tidak sempurna fisiknya tapi rajin sholat. Ibu punya HP? Punya HP kan? Nah, biasanya kan lewat ada Facebooknya itu. Ada orang datang sholat, kakinya satu sholat, ya kan? Bahannya punya kaki sholat, tangannya satu sholat. Mereka ada yang tidak sempurna fisiknya kan di sholat dulu, kita yang sempurna masa tidak sholat. Oleh karena itu, ayo lagi sholat sebelum kita sholat. Ayo sholat di belakang imam sebelum sholat di depan. Jadi ibu, sholat ini merupakan bukti bahwa kita ini tidak lupa ciptaannya Allah. Kalau sholat merupakan bukti bahwasanya kita tidak lupa kepada Sang Pencipta. Karena apa? Produk dunia saja, produk dunia tidak lupa penciptanya. Ulangi, produk dunia saja tidak lupa penciptanya. Contoh, ada motor Vario, ada motor Beat, ada motor Scooter, ada motor apa lagi ya? Beat, ya itu. Tidak lupa penciptanya. Siapa? Honda. Ya kan? Mau apa? Ada kan? Toknya ya? Ada. Itu kalau Jangan ada utang. mesinnya ada. Lagi ada motor N-Max, ada motor Mio, ada motor Aerox, ada motor apa lagi? Tidak lupa penciptanya. Siapa? Yamaha. Ya kan? Wah, itu tidak lupa penciptanya. Sekarang mobil, ada mobil Xenia,
ada mobil Tigra, ada mobil Terios. Tidak lupa penciptanya siapa? Ya kan ada tulisannya? Dua tidak lupa. Terakhir, ada mobil Fortuner, ada mobil Rush, ada mobil Land Cruiser. Saya ini tidak lupa penciptanya siapa? Toyota. Loh, produk dunia aja nggak lupa penciptanya. Masa kita yang produk akhirat lupa pencipta kita? Oleh karena itu, kita nanti ibu-ibu, kalau apa itu namanya? Pak masjid itu diusahakan dari rumah karena kalau ibu sekalian, setiap langkah kita itu satu langkahnya diangkat derajat, satu langkahnya dihapus dosa. Diusahakan dari rumah. Ya, karena apa? Ada yang saat itu masjid itu hurufnya ada 4, masjidun. Memnya ini maghfirah, ampunan Allah. Jadi orang yang rajin ke masjid diampuni Allah. Sin, sakinah. Orang yang rajin ke masjid hatinya tenang, sakinah. Masjidun, jim, jannah. Orang yang rajin ke masjid masuk surga. Darajah. Orang yang rajin ke masjid dia akan derajat. Dan memang tanya dulu, bro, apa bedanya masjid sama kuburan? Mau yang mana? Apa bedanya? Mungkin pertanyaan kayak itu tidak bermutu. Mungkin ada yang jawab, kalau masjid tempat sholat Pak, kuburan tempat nanya, gitu kan? Yang mana? Itu bedanya. Kalau kuburan yang menggali, yang membikin nggak mau tempati, yang nggak bikin tempati, betul? Tolong. Kalau kuburan yang membuat, yang membikin, yang menggali nggak mau tempati, yang nggak gali tempati, betul kan? Saya contoh, umpama saya penggali kubur. Nah, telepon kepada yang punya musibah. Assalamualaikum, keluarga musibah, ya. Ini kuburan sudah siap diberangkatkan. Nah, yang punya musibah bilang, aduh malah apa penggali kubur? Mayatnya kena corona ini. Kira-kira mau nggak penggali kubur sudah tempati? Nah, Yang mana coba? sekarang masjid. Apa kalau masjid bu? Kalau masjid bikin nggak bikin boleh. Betul kan? Kalau masjid buat nggak buat boleh tempat. Nah contoh ibu kan sama Reza singgah rumah, singgah Pak masjid, boleh nggak? Boleh. Anda itu bikin ini, boleh kan? Nah kalau masjid buat nggak buat boleh tempat. Boleh sholat di situ, ngaji di situ, wudhu di situ. Tangannya masjid yuk masjid yuk, nggak mau. Kenapa? Aku udah bikin jangan. Jadi, ayo nanti kemas, dah. Nomor 2. Selesai. Nomor 2, melaksanakan sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari rezeki yang telah Allah berikan, mereka menginfakkannya. Jadi menginfakkan harta kita. Ibu kita kan, nama duit. Kita kan? Cinta. Yang ngomong sama. Cinta. Oleh karena itu ayo cinta kita kepada duit, cinta kita kepada materi, cinta kita kepada harta, cinta yang sejati. Cinta sejati. Loh, cinta sejati gimana? Kita mati duit kita bawa. Dimasukkan kuburan, tidak. Jadi orang diinfak. Kalau bahasanya itu ada pertukaran mata uang, money changer, penukaran mata uang. Penukaran di mana? Diinfakkan, disedekahkan, transfer untuk korban bencana. Ya, ibu kalau lihat ini ada membuka donasi yang kita percaya ditransfer untuk korban bencana. Gimana bu? Cuma berada nyala. Kita doakan saudara kita yang kena musibah diberi ketabahan dan kesabaran. Yang meninggal diambil dosa-dosanya, yang hilang segera diketemukan, yang sakit segera diberi kesembuhan. Nah, bagi manusia menanggung itu menginfakkan harta.
Bapak Ibu, bapaknya, Ibu rahimahullah, dan harus tahu kita ibu, harta ini termasuk isi dunia. Di mana-mana disampaikan. Isi dunia kan tiga, yang kenal harta, tahta, wanita, Toyota, yang apa kan? Ya, harta, tahta, wanita, Toyota, yang kadang membuat pusing kepala kita dan kadang menghalangi tercapainya cita-cita dan menjerumuskan kita ke tingkat dunia, akhirnya melarikan kita hakikat dan hidupkan di alam dunia. Paham Bu? Itulah, nah ini semua harta tahta wanita Toyota tadi ternyata punya rumus. Bisa disampaikan. Dunia itu punya rumus. Jadi yang punya rumus ini bukan matematika saja, bukan fisika saja, bukan bahasa Inggris saja. Dunia punya rumus. Pertanyaannya, ibu tahu nggak rumus dunia? Anda Bu, tidak tahu? Tenang Bu, saya tahu. Tahu rumus dunia. Semua harus berpisah, tetapi kuatkanlah. Kalau sudah, ya, jangan lanjutkan. Ini kalau kaki masih belum mendengar suara saya, kaki masih. Jadi dunia ini punya rumus, semua akan berpisah. Ada perpisahan sementara, ada perpisahan sementara. Ujungnya meninggal perpisahan sementara juga. Nanti kita ketemu keluarga kita. Ada perpisahan sementara. Contoh, ibu-ibu, anaknya ada yang mondok, ada yang kuliah, kan perpisahan sementara, ya kan? Saya Bu berpisah dari bapak keluarga ini Jawa, perpisahan sementara. Dan musuhnya. Nah, itu juga perpisahan. Kelihatannya selama ini, tapi selama ini sementara. Ini perpisahan meninggal dunia. Nanti ketemu dengan hidup kita dengan anak-anak kita. Semua harus berpisah. Hadirin yang saya hormati, jadi Luqmanul Hakim pernah menasihatkan dalam kitab Masyaihul Ibadah, diri kita ini, visi kita ini dibagi tiga. Sepertiga milik Allah, roh kita. Sepertiga milik diri kita, yakni amal kita. Sepertiga milik cacing tanah, yakni visi kita. Visi kita. Makanya hati-hati Bu, anak-anak ibu yang mancing ambil cacing tanah, awas nanti cucunya marah nanti. Bukan cacing tanah, nanti cucunya cacing makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu kami buang yang ketiga. Pokoknya lebih 5 menit selesai ya. Itu yang capek sodorkan kaki dalam. Iya kan? Dari tadi dulu. Hadirin rahimahullah, yang keempat, percaya kepada kitab suci Al-Qur'an. Yakin percaya kepada kitab suci Al-Qur'an. Hadirin, Al-Qur'an itu isinya kurang lebih ada 4. Pertama tentang akidah, kedua syariat, ketiga akhlak, keempat kisah-kisah. Jadi kalau ditanya ibu, tanya anaknya cucunya, Bu, apa isi kandungan Al-Quran? Ada 4. Ada berapa Bu? Pertama akidah, keesaan Allah. Ayatnya mana Bu? Qul itu kalau ditanya. Yang kedua syariat, sholat, puasa, haji. Yang ketiga akhlak, yang keempat kisah-kisah. Dan ternyata ibu, kisah inilah yang paling banyak. Al-Quran menjelaskan berbuat baik kepada orang tua sedikit, menjelaskan tentang puasa sedikit, menjelaskan tentang haji sedikit, menjelaskan tentang berbuat baik ke tetangga sedikit, bersedekah sedikit, untuk kemaksiatan sedikit. Yang paling banyak adalah kisah-kisah, cerita. Al-Quran mengisahkan masa lalu, masa yang akan datang, masa Nabi juga. Kita harus percaya siapa yang mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ibu, kita hidup di dunia ini disuruh bikin cerita. Cerita yang bagaimana? Ceritanya kita bahwa Yohibul dulu ada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sekarang tinggal cerita. Dilanjutkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sekarang tinggal dilanjutkan tabi-tabi para ulama, para
tinggal di Jawa Bu ada Wali Songo, sekarang tinggal dulu di Jawa ada kerajaan besar namanya Majapahit, sekarang tinggal dulu ada presiden pertama Pak Harto, Soekarno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, sekarang beliau tinggal sekarang ini Bu 100 tahun lagi. Nah, kita semua ini sudah tinggal manusia ujung-ujungnya tinggal. Oleh karena itu ayo kita bikin percaya dari innallaha yuhibbul muhsinin. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ke-6 yang kelima wabil akhirati hum yuqinun, percaya kepada hari akhirat. Saya Bu sering sekali mengangkat orang untuk berkuburannya akhirat. Kuburan sering ada yang meninggal anak-anak, ada yang meninggal anak istri, ada yang meninggal remaja. Dulu pernah di depan telah saya ini ada orang nyewa, orang di perusahaan, orang gagah main HP. Tahu mati kan? Jadi bukan HP ini. Dari tapi yang tidak itu main HP kata temannya ya. Saya tahu mati. Karena saya mandikan di sini loh, di sini. Mandikan di sini tak apa di sini. Nah, akhirnya kalau balik apa? Ada yang tua, ada yang masih kecil. Saya pernah mandikan maaf umur 9 tahun. Sekali kulitnya, maka akan kelihatan. Ibu, nasihat yang paling tinggi, nasihat itu ada 3. Paling tinggi adalah nasihat paling tinggi. Makanya saya kalau sebelum talqin kalau orang yang sering mendengarkan saya sebelum saya talqin itu saya minta berdiri, ngobrol, saat ini kita sedang melayani belajarnya Pak Laijo. Ada itu mudah-mudahan biasanya kamu saat ini kita sedang melayani jenazah Pak Laijo. Kata melayan dari bahasa Arab layakun yang artinya tanda. Jadi wafat Pak Laijo ini merupakan tanda bagi kita bahwa kita yang sama-sama manusia akan mengalami apa yang dialami oleh Pak Laijo yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan meninggalnya Pak Laijo ini kita bisa mengambil nasihat. Apa nasihatnya? Kalau sekarang kita sedang melayar, suatu saat kita yang akan dilayar. Kalau sekarang kita sedang memandikan, suatu saat kita yang akan dimandikan. Kalau sekarang kita sedang menghidupkan, suatu saat kita yang akan dihidupkan. Kalau sekarang kita sedang menaikkan keambulan, suatu saat kita yang akan menaikkan keambulan. Insya Allah dengan senantiasa kita mengingat kematian ini, kita tidak akan lupa tetap juga hidup di alam dunia yang beribadah dan mendapat kebaikan kepada Tuhan. Ini contoh Bu. Jadi nasihat ketiga adalah nasihat kematian. Yang kedua, nasihat kedua ini perubahan fisik. Ini nasihat perubahan fisik kita. Maaf, ibu-ibu maaf yang sepuh. Dulu muda, ya Bu ya. Dulu muda, sekarang sudah berubah. Ini nasihat. Dulu Bu, rambut saya hitam. Sekarang ada yang putih, walaupun sudah kelihatan dari sini. Dulu gigi saya itu penuh. Sekarang yang dari sana kelihatan nah, perubahan fisik kita ini adalah nasihat. Oleh karena itu, ayo kalau sudah nasihat ini kita banyak berdoa. Yang ketiga, dari nasihat yang terakhir, nasihat yang besar dari usaha kita, dari guru kita, dari orang tua kita, dari hotel kita, dan orang lain. Ini nasihat yang utamanya 3, kematian, perubahan fisik kita, dan yaitu nasihat dari usaha. Ibu punya TikTok, ada yang punya TikTok? Ada. Oh, nenek aja punya, ya tak? Nenek ibu saya aja yang sudah nenek, sudah nanya TikTok. Jawab. Nah, saya ini sering melihat di TikTok, lagunya begini. Saya pernah lihat?
Lihat tadi judulnya Forever. Aku heran, pasti muncul di berada di stok saya. Saya menyakitkan. Kalau ibu tidak punya, kalah saya punya. Itu muncul di berada. Kok Forever-nya apa artinya ini? Kulihat artinya. Ternyata apa? Ingin muda selamanya. Betul kan? Ya. Muda selamanya. Dan ternyata yang nyanyi itu sudah tidak muda lagi. Selamanya, sudah selamanya, nggak tahu artinya. Pokoknya sudah selamanya atau selamanya. Yang nyanyi itu sudah tidak. Coba nanti lihat ya. Forever young. Tidak bisa. Nah, itu tandanya orang bertakwa. Yang kedua, itu masih nggak bisa perkara loh. Perkara yang banyak menyebabkan oleh cewek surga. Pertama takwa, yang kedua husnul khuluq. Yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia ini? Akhlak yang mulia adalah tolakul wajah yang wajah yang luas itu. Yang kedua, bajul ma'ruf, memberi sesuatu yang baik yang membahagiakan manusia. Yang ketiga, nafsul ada, mencegah sesuatu yang menyakitkan yang akan merubah manusia. Contoh, di jalan ada bercanda dan sebagainya, ada guru tidak termasuk akhlak mulia. Nah, lanjutnya hadis. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari yudkhilun nasa ana. Rasul ditanya, perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka dua juga. Pertama al-fasih, yang kedua al-fujur. Pertama adalah mulut itu berasa halusnya cangkem. Asal mungkin. Lesan. Kenapa lesan ini menyebabkan manusia masuk neraka? Karena dibuat riba, dibuat fitnah, dibuat mencaci, dibuat nyelatu orang. Dia tidak tahu. Oleh karena itu kita jaga lesan ini. Yang kedua, perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka, maaf, al-fujur, pemalu. Oleh karena itu kita jaga kemaluan kita, keluarga kita. Oleh karena itu yang punya anak cewek bu, saya berdua, jaga teman, jaga inspirasi. Ini saya juga pada diri saya. Yang punya anak perempuan, kok sudah umur, sudah waktunya menikah, segera menikah. Apalagi sekarang sudah punya pacar, apalagi dapat dan meninggalkan rumah, apalagi dapat dan mengajak dia jalan-jalan, maka harus waspada. Segera dibuka. Mudah-mudahan anak itu semua diri sosial terbaik. Apa yang terbaik? Silahkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.